Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Pratiwi, NIM 19 3400 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM serta LSM dan Gerakan Sosial Pemberdayaan. Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disebut NGO. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu organisasi yang berada di luar jalur atau struktur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh pemerintah atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Dari definisi ini dapat kita lihat bahwa LSM itu independen, yang artinya tidak terikat dengan struktur formal yang namanya kelembagaan pemerintah itu sendiri. Atau LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kemudian menurut PBB, LSM ini merupakan organisasi yang berperan dan berpartisipasi untuk mendorong dan mendukung pendirian dan pembangunan organisasi-organisasi semacam terutama di kalangan masyarakat. Dan ciri-ciri dari LSM ini yaitu dikelola oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi dan komitmen kerja tinggi dan memiliki kemampuan mengurus diri, serta merupakan kegiatan sosial yang bersifat non-profit dengan pendekatan karitatif. Selanjutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan LSM. Yang pertama, pihak pemerintah terhadap LSM. LSM merupakan organisasi yang kaya LSM radikal dan bersifat politis, dan LSM merupakan kegiatan untuk mencari laba. Terus, yang kedua, pihak LSM terhadap pemerintah, di mana pemerintah selalu kaku dan berbelit-belit dan mencurigai kerja LSM. Kemudian, LSM dan Gerakan Sosial Pemberdayaan. LSM dan Agenda Social Movement. Lahirnya LSM ini dilatari oleh gerakan sosial atau perilaku kolektif karena sebagian orang dalam masyarakat menderita kekurangan, kehilangan, dan penderitaan, serta masyarakat selalu tidak menikmati kesejahteraan secara ekonomi. Mereka juga seringkali memperoleh ketidakadilan. Maka dari sinilah muncul LSM sebagai prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi kebijakan atau struktur pemerintah. Kemudian, mengapa Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ini hadir? Yang pertama, yaitu NGO memiliki kesadaran politik yang kritis. Kemudian, NGO menjalankan aktivitas intelektual dan ideologi, serta perhimpunan sukarela untuk pengimbang kekuatan sukarela. Selanjutnya, ada 3 macam peranan perkumpulan LSM. Pertama, menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan dan kepentingan yang jika tidak dilakukan
pasti akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat. Kedua, menggairahkan atau menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat daripada menggantungkan diri prakarsa negara. Kemudian yang ketiga, menciptakan forum pendidikan kewargaan dengan menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang luas. Selanjutnya, kekuatan NGO atau LSM dalam gerakan pemberdayaan sosial kegiatan NGO atau LSM dalam gerakan pemberdayaan sosial. Pertama, di mana gerakan sosial yang dilakukan NGO bukan karena kepentingan kelompok tertentu, tetapi dibalik dari itu adalah kepentingan bersama yang diutamakan. Kemudian yang kedua, gerakan kritis yang dilakukan LSM dalam rangka mewujudkan cita-cita dan hak dasar masyarakat sipil. Kemudian yang ketiga, gerakan alternatif yang dilakukan LSM memberikan kontribusi besar kepada pembangunan sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya yang kuat dan berkeadilan. Kemudian strategi NGO dalam pemberdayaan sosial. Pertama, strategi low profile. Maksud dari strategi low profile ini adalah kemandirian dan keindependensi NGO atau LSM dijaga untuk menghindari hubungan dengan negara dan mengorganisir masyarakat bertumpu pada sumber daya alam tingkat lokal. Kedua, strategi pelapisan atau layering, yaitu berorientasi pada pengembangan penyediaan pelayanan dan pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, strategi advokasi, yaitu mengorganisir masyarakat yang meliputi pendidikan, penyadaran, dan pengorganisasian guna memperkuat posisi tawar orang masyarakat miskin. Dan hal ini dapat dilihat dalam bentuk kegiatan pembelaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang terdiskriminasi oleh kebijakan yang salah. Yang terakhir yaitu strategi kritis. Kerjasama pemerintah dan NGO adalah hal yang lazim dilakukan dalam aktivitas penyediaan layanan. Tetapi dalam rangka mengubah kebijakan, NGO secara kritis dapat terlibat bersama pemerintah membicarakan penyediaan layanan yang baik. Ketika menghadapi pemerintah, NGO atau LSM juga bisa melakukan kombinasi strategi kerjasama. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang lembaga swadaya masyarakat atau NGO serta LSM dan gerakan sosial pemberdayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.